Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, saat sholat berjamaah kita kadang-kadang suka menemukan jemaah itu di saat bangun dari sujud itu ada yang bermacam-macam begitu ya, Kiai. Ya. Bentuk Ada yang tangannya terbuka gini dan ada yang mengepalkan. Nah, sebetulnya ada aturannya atau bagaimana, Kiai? Ada aturannya. Jadi sebetulnya gerakan sholat itu lebih banyak dicontohkan oleh Rasulullah daripada dikatakan. Maka hadis payungnya itu kan bunyi kayak haji sama itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti ketika kalian melihat saya sholat. Oleh karena itu, ketika kita kaitkan dengan cara bangkit dari sujud terkait dengan posisi telapak tangan. Ulama dalam mazhab yang 4 mengatakan ini posisinya harus perutnya tangan nih. Button, ini disebut bagian dalam. Bagian dalamnya ada 2. Ada telapak dan ada jari-jari. Ini dalam bahasa Arab namanya rohah. Rohah itu kan nyaman, karena orang kalau bertumpu begini kan nyaman. Nah, maka di dalam banyak literatur fikih dari mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa posisi ketika bangun sujud itu butun rohataihi. Ini telapak tangan yang ini, 2, kanan kiri, dan butun asobi yang nempel sama jari ini kan sama warna kulitnya. Itu seperti ini di atas tanah, seperti ini begini posisinya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tangannya itu mengepal? Nah, ini sebetulnya ada landasannya, ada kajiannya, tetapi tidak difatwakan dan dicontohkan oleh ulama-ulama yang mazhabnya terkenal dalam Islam. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan Rasulullah itu kalau bangun dari sujud itu tangannya itu seperti kalajin, kayak ibu-ibu yang ngadon roti. Nih, dulu kan nggak punya alat bantu, jadi apa namanya belum itu ada ya? mixer Nggak, ya? mixernya itu kan tangan. Tentu tidak tangan begini kan, dikepalkan karena kan berat pertama kali itu karena masih kental misalnya. Nah, hadis itu dipahami oleh para ulama yang mengatakan sholatnya seperti ini itu dengan 2 pemahaman. Yang pertama, hadis itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan landasan untuk menentukan gerakan sholat. Ini selesai nih, kalau pakai hadis ini nggak sahih ya udah selesai. Ada yang mengatakan kalaupun hadis ini kita terima sebagai hadis yang sahih, maka arti al-ajin itu bukan seperti orang yang mengadu adonan, tetapi lebih kepada orang tua. Ya, orang yang tua itu itu kan tidak pernah orang tua al-ajin itu memegang orang dengan mengepal kan, tapi lebih seperti orang yang agak membuka. Nah, oleh karena itu berdasarkan dari seluruh kajian ini, ulama sepakat ketika kita bangun dari sujud maka tangannya terbuka seperti ini. Ya, dia direnggangkan bukan dikepalkan seperti ini. Nah, kalau dikepalkan berarti tidak sah atau bagaimana? Tidak apa-apa, tapi makruh. Yang perlu pemirsa ketahui bahwa bentuk gerakan sholat apapun itu kan bukan bagian dari rukun sholat. Dia tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tapi lebih kepada keutamaan, kebaikan, dan kepantasan. Sama kan dengan orang takbiratul ihram itu. Ya idealnya kan ini seiring dengan ini seiring dengan ini. Kalau perempuan di Dan misalnya, tapi seandainya itu dilakukan dengan cara yang berbeda, itu tidak ada ulama yang kemudian mengaitkan itu dengan keabsahan sholatnya. Oke, baik Kiai, kita bahas hal lain kalau begitu. Semoga ini bisa menjawab begitu ya tadi ya, mana yang kebetulan aturan sholat pada saat bangun dari sujud. Ini soal dalam Al-Quran ada cerita Bani Israel yang dikutuk jadi kera dan babi. Makanya kadang ada yang beranggapan kalau orang Israel itu keturunan kera. Nah ini bagaimana sebetulnya Kiai? Ini sebetulnya terkait dengan syariat Allah kepada Bani Israel yang beragama Yahudi di masa lalu, dan itu yang diinformasikan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi ketika saya berbicara hal ini, itu adalah bagian dari internal keyakinan umat Islam.
Ya, jadi kalau ada misalnya teman-teman yang beragama lain kemudian memberikan bantahan ya tidak apa-apa gitu. Tapi keyakinan kita dari umat Islam itu tapi tidak seperti yang disampaikan tadi, Mbak Eva. Jadi sebetulnya seperti kejadiannya itu bukan kepada semua Bani Israel dan bukan kepada semua kaum Yahudi. Itu hanya kepada komunitas yang kecil. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu lebih ditegaskan was'alhum, ya, tanyakan kepada mereka orang Yahudi itu yang allati kanat hadiratal bahri, sebagian kaum Yahudi yang kampungnya itu di pantai. Jadi dulu mereka itu dilarang melakukan aktivitas di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu harusnya digunakan untuk beribadah 100% kepada Allah. Maka ada orang yang melanggar syariat ini. Mereka tetap melakukan aktivitas perekonomian di hari Sabtu. Ada lagi yang licik dalam tanda kutip nih. Kalau dia pekerjaannya nelayan, maka dia pasang jaringnya itu Jumat malam gitu loh. Jadi diikat di kapal, ditaruh jaringnya, makanya itu kan terkait dengan hadiratul bahri yang di pantai, jaringnya dipasang Jumat malam. Nanti Sabtu kan ikannya tetap ketangkap. Nanti begitu Sabtu lewat harinya, setelah berubah hari, dia datang ke pantai, kan jaringnya tetap ada. Nah, ini dalam pandangan mereka, kami kan tidak bekerja di hari Sabtu. Ya, kami kan masangnya hari Jumat, tetapi dipahami oleh agama Islam, keyakinan kita terkait dengan syariat Yahudi yang diceritakan oleh Rasulullah itu, bahwa memang hari Sabtu itu tidak boleh untuk mencari uang dengan cara apapun. Mereka melakukan itu. Maka di dalam Al-Quran mereka dilaknat oleh Allah. Kunu kiradatan khasiin, menjadi kera. Nah, dari sini ada orang yang kemudian salah paham atau pahamnya salah, menganggap bahwa kera-kera itu adalah turunan Yahudi. Gitu. Enggak, karena kera atau monyet itu sudah ada sebelum peristiwa itu gitu. Jadi kera yang binatang itu ada, ya. Maka kemudian orang-orang ini dihukum oleh Allah, wajahnya, bentuk tubuhnya dirubah sebagai kera. Itu pun dalam literatur tafsir Islam itu riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan hanya beberapa orang saja, ya, ada yang mengatakan hanya satu daerah saja, dan yang paling penting dalam hadis Nabi dikatakan bahwa semua orang yang dihukum oleh Allah dengan cara yang namanya mashun, merubah bentuk fisiknya dari bentuk tertentu kepada bentuk lain, ya, ini kemudian tidak Allah jadikan mereka memiliki anak keturunan. Jadi yang dirubah jadi kera, monyet itu tidak punya anak keturunan. Bahkan ada tafsir yang mengatakan mereka juga tidak hidup lama. Setelah mereka wujudnya terlihat oleh banyak orang sebagai pelajaran menentang Allah, maka kemudian Allah matikan. Tidak ada bekasnya. Nah, itulah yang kemudian terjadi dalam ayat Al-Quran tersebut. Baiklah, semoga itu tentunya bisa menjawab pertanyaan yang selama ini mungkin muncul soal ini ya. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.